Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu teknik pengkodean data. Pengkodean data. Pengkodean encoding adalah proses perubahan karakter data yang dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada, dan menjadi setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk binary agar dapat ditransmisikan. Suatu terminal yang berbeda menggunakan kode binary yang berbeda untuk mewakili setiap karakter. Setiap data mempunyai kode yang berbeda satu sama lain. Kode berupa kumpulan simbol khusus yang digunakan untuk membentuk sebuah data. Sekumpulan simbol khusus yang digunakan untuk mewakili sebuah data atau kode. Data merupakan sekumpulan bilangan atau angka yang memiliki aturan tertentu. Sistem bilangan yang dipakai pada komputer adalah binary 2 simbol, oktal 8 simbol, heksadesimal 16 simbol. Suatu cara penggambaran himpunan simbol yang digunakan dalam komunikasi data agar data yang dikirim oleh peralatan pengirim dapat diterima dan dimengerti oleh peralatan penerima. Next slide. Tujuan pengkodean data. Adapun tujuan dari pengkodean data adalah menjadi setiap karakter data dalam sebuah informasi digital dalam bentuk binary agar dapat ditransmisikan. Tidak ada komponen deteksi, tidak ada urutan bit yang menyebabkan sinyal berada pada level dalam waktu lama, tidak mengurangi data, kemampuan deteksi kesalahan. Next slide. Teknik pengkodean. Teknik pengkodean data dibagi menjadi beberapa jenis berikut, bergantung pada jenis konversi data. 1. Data digital, sinyal digital. Merupakan bentuk paling sederhana dari pengkodean digital. Data digital ditetapkan satu level tegangan untuk binary 1 dan untuk binary 0. Digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan cara mengubah spektrum sinyal dan menyediakan kemampuan sinkronisasi. Istilah-istilah berkaitan dengan data digital, sinyal digital. A. Sinyal unipolar. Semua elemen sinyal memiliki tanda yang sama, positif semua atau negatif semua. B. Sinyal polar. Satu keadaan logik diwakili oleh setiap level tegangan positif dan keadaan lainnya dengan level tegangan negatif. Data rate, tingkat transmisi data R dalam bit per detik, durasi atau panjang sebuah bit, waktu yang dibutuhkan transmitter untuk memancarkan bit 1 atau R. Modulation rate, tingkat perubahan level sinyal dinyatakan dalam BU atau elemen sinyal per detik. Dan yang terakhir, Markman space, menyatakan digital binary 1 dan 0. Next slide. Menginterpretasikan sinyal receiver. Tugas receiver dalam mengartikan sinyal digital. Receiver harus mengetahui waktuan dari tiap bit, kapan dimulai dan kapan selesai. Receiver harus menentukan level sinyal untuk masing-masing posisi bit 1 atau 0. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan receiver. Yang pertama, kecepatan data meningkat sama dengan meningkatkan bit error rate. Kedua, signal to noise ratio meningkat sama dengan mengurangi BIR. Benefit meningkat sama dengan kecepatan data meningkat. Kinerja receiver untuk skema pengkodean. Deteksi kesalahan dapat dimasukkan ke dalam skema pengkodean. Kekebalan terhadap noise dan interferensi. Beberapa kode tertentu memiliki kinerja yang sangat baik untuk mengatasi noise dan kompleksiti. Tingkat sinyal yang tinggi menyebabkan biaya dan kompleksitas tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alwi. Baik, saya menjelaskan tentang format penyandian sinyal digital. Sinyal digital memiliki berbagai teknik pengkodean, yaitu non-return to zero level atau NRZL.
NRZL memiliki dua tingkat tegangan yang berbeda untuk bit 1 dan 0. Tegangan konstan selama interval bit, tidak ada transisi atau tidak ada return ke level 0. Lebih sering tegangan negatif untuk satu nilai biner dan positif untuk yang latin. Kode ini digunakan untuk data digital melalui terminal. Kedua itu non-return to zero inverted atau NRZI. NRZI mempertahankan pulsa tegangan konstan untuk durasi waktu bit. Bit data dikodekan sebagai ada atau tidak adanya transisi sinyal pada permulaan waktu bit. Transisi rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Permulaan waktu bit menunjukkan biner 1. Tidak ada transisi melambangkan biner 0. Keuntungan dan kerugian NRZ. Keuntungannya itu mudah diaplikasikan, menghasilkan bandwidth yang efisien. Kerugiannya memiliki DC komponen, kurang memiliki kemampuan sinkronisasi, umumnya digunakan untuk rekaman magnetik digital, tidak sering digunakan untuk transmisi sinyal. Next. Yang ketiga itu multilevel binary atau bipolar AMI. Menggunakan lebih dari dua sinyal. Bipolar AMI 0 diwakili oleh tidak ada garis sinyal, 1 diwakili oleh pulsa positif atau negatif. Pulsa biner 1 harus bergantian dalam polaritas. Keuntungannya itu kemampuan sinkronasi yang baik, tidak ada komponen DC, pemakaian bandwidth yang lebih kecil, sering digunakan untuk alat bantu mendeteksi kesalahan. Yang keempat itu multilevel binary pseudo-ternary. Biner 1 diwakili oleh tidak adanya jalur sinyal, biner 0 diwakili oleh pulsa positif dan negatif bergantian. Tidak ada kelebihan khusus dari bipolar AMI, masing-masing menjadi dasar untuk diterapkan di aplikasi yang sesuai. Selanjutnya itu multilevel binary. Setiap elemen sinyal hanya ditampilkan ke dalam bit 1. Receiver dapat membedakan di antara ketiga level plus A, minus A, dan 0. Memerlukan daya sinyal sekitar 3 dB. Multilevel banyak digunakan untuk digital subscriber line atau DSL dan di gigabit Ethernet. Next. BIPS Manchester encoding. Memiliki transisi di pertengahan setiap periode bit. Transisi pertengahan bit berfungsi sebagai mekanisme waktu dan data transisi. Rendah ke tinggi mewakili 1, tinggi ke rendah mewakili 0. Digunakan untuk transisi data dan standar IEEE 802.3, Ethernet untuk LAN dengan koaksial kabel, dan Twisted Pair. Differential Manchester encoding. Transisi pertengahan bit hanya untuk clocking. Transisi pada awal periode bit mewakili 0. Tidak ada transisi pada awal periode bit mewakili 1. Digunakan untuk IEEE 802.5 atau token ring LAN dengan STT Twisted Pair terlindung. Kekurangan dan kelebihan BIPS yaitu kekurangannya setidaknya 1 transisi per waktu bit atau sebanyak 2 transisi. Tingkat modulasi maksimum adalah 2 kali NRZ. Membutuhkan lebih banyak bandwidth. Dan kelebihannya sinkronisasi dalam transisi pertengahan bit. Tidak memiliki komponen DC. Memiliki deteksi kesalahan. Next. Modulation rate. Modulation rate memiliki kecepatan modulasi adalah kecepatan di mana elemen-elemen sinyal terbentuk. Skema scrambling.
Urutan yang akan menghasilkan tingkat tegangan konstan pada baris diganti dengan mengisi urutan yang akan memberikan transisi yang cukup untuk clock receiver untuk mempertahankan sinkronisasi. Penggantian urutan ini harus menghasilkan transisi yang cukup untuk sinkronisasi, dikenali oleh receiver untuk diganti dengan aslinya, harus memiliki panjang sama seperti aslinya. Kelebihannya tidak memiliki komponen DC, tidak ada serangkaian sinyal level 0 yang panjang, tidak memiliki penurunan kecepatan data, memiliki kemampuan deteksi error. B8ZS bipolar dengan 8 zeros substitution berdasarkan bipolar AMI apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan. Maka ke-8 level tegangan tersebut disubstitusi oleh level OOV-BOV-B HBDB3 High Density Bipolar 3 Zeros. Berdasarkan bipolar AMI, jika jumlah sinyal tidak nol setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan OOV. Jika jumlah sinyal tidak nol setelah substitusi terakhir adalah genap, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan BOOV. Next. Oke, saya akan persilakan kepada Saudara Afrizal. Saya akan lanjutkan materinya, yaitu data sinyal dan analog yang dimana digunakan untuk pada telepon system dan dimana mempunyai frekuensi di kisaran 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz menggunakan modem yang mengubah data digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Adapun teknik pengkodean, 1. Amplitude shift key dengan 0 dan 1 diwakili oleh amplitude bawah yang berbeda. Rentan terhadap perubahan kenaikan secara tiba-tiba, 3 tidak efisien, 4 digunakan berdasarkan bukti. 1 elemen sinyal diwakili oleh pulsa cahaya, sedangkan selain elemen sinyal lainnya diwakili ketiadaan cahaya. 2 binari frekuensi shift key. Bentuk paling umum dari FSK, bahwa nilai biner dipresentasikan oleh frekuensi yang berbeda. 3 lebih tahan terhadap error dibanding ASK, digunakan untuk sampai 1200 bps pada jalur suara. Radio frekuensi tinggi LAN menggunakan kabel koaksial. 3 fase shift key. Fase sinyal carrier bergeser untuk mempresentasikan data binari FSK. 2 fase mewakili 2 digit benar. Next. 3 data analog sinyal digital. Digital adalah konversi data analog menjadi data dan data digital yang kemudian dapat ditransmisikan menggunakan NFC L dan ditransmisikan menggunakan kode selain NFC L. Konversi data analog ke digital dilakukan dengan menggunakan kode dengan 2 teknik utama, yaitu pulsa code modulation, bisa disebut PCM, 2 delta code modulation, bisa disebut DCM. Ya, selanjutnya pulsa code modulation. Teorema sampling. Jika sinyal sampel secara terus-menerus berada pada tingkat yang lebih tinggi dari 2 kali frekuensi sinyal tertinggi, maka sampel berisi semua informasi dalam sinyal asli. Misalnya, data suara 4000 Hz membutuhkan 8000 sampel per detik. Next. Delta modulation. Input analog dipikirkan oleh sebuah fungsi stylus yang berdiri di atas bawah dengan 1 level kuantasi dan setiap interval. 2 mempunyai laku biner karena fungsi hanya bergerak ke bawah dan tiap interval sampel. Modulasi TCM TS delta. TM lebih sederhana dibandingkan dengan TCM, tetapi memiliki SNR yang lebih buruk. Konversi data dapat memperbaiki hal ini. DM banyak dibutuhkan dan digunakan pada sinyal digital. TCM lebih dipilih daripada DM untuk sinyal analog. Data analog sinyal analog. Sinyal analog.
Data analog dimodulasi oleh frekuensi bawah untuk menghasilkan sinyal analog dan frekuensi yang berbeda. Jenis modulasi, amplitude modulation. Amplitude modulation adalah bentuk yang paling sederhana dari modulasi dan melibatkan multiplikasi dari sinyal input oleh carrier FC. Dua baik sideband. Atas dan bawah merupakan replika original spektrum. Frekuensi modulation, fase modulation. Frekuensi modulation FM dan fase modulation PM merupakan kasus untuk modulasi slot. Sebagaimana dengan AM, baik FM dan PM menghasilkan sinyal di mana bandwidth berada di tengah FC, tetapi dapat menunjukkan ukuran dari bandwidth adalah berbeda di mana FM dan PM memerlukan bandwidth yang lebih besar dari AM. Next. Kelebihan dan kelemahan dari teknik pengkodean data berbeda-beda. 1. Kelebihan. Peningkatan efisiensi. 2. Ketahanan terhadap kesalahan. 3. Kompresi. 4. Meningkat keamanan. Adapun kelemahannya 1. Kompleksitas. 2. Penurunan kualitas. 3. Overhead. 4. Dan sumber daya. Next. Saya kembalikan ke Stella. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa via grup. Saya tutup presentasi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.